Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ayu Sulistyo, NIM 220106444012 dari kelas PGSD 2022A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Begitu juga dengan Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bab 1, Pasal 1, Ayat 3. Pancasila pantas dijadikan sebagai landasan hukum karena Pancasila merupakan konsensus filsafat yang akan melandasi dan memberikan arah bagi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menurut wawasan Pancasila merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Paradigma pembangunan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 249 hingga 250. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan dalam pembaruan hukum harus terus-menerus tersebut, Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai. Dikutip dari Tim MKU Pendidikan Pancasila tahun 2014 halaman 250. Sumber hukum meliputi dua macam pengertian. Sumber hukum formal yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya. Misalnya, undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah. Sedangkan sumber hukum material yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Dikutip dari MKU Pendidikan Pancasila tahun 2014, halaman 250 hingga 252. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum, yakni Indonesia memiliki tiga pengaturan konstitusi, yaitu perlindungan HAM, ketatanegaraan negara yang mendasar, pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan mendasar. Substansi hukum merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan aspirasi rakyat. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka harus selalu diperbarui agar aktual. Sumber hukum sendiri meliputi dua macam. Yang pertama, sumber hukum formal, dan yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum formal, bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat pada komunitasnya, misal undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan komunitasnya. Sedangkan sumber hukum material ini menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Menurut istilah ilmu hukum, disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum mampu mengantarkan manusia ke tingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk berbudaya dan beradab. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum.
Dalam era reformasi akhir-akhir ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaruan hukum sudah merupakan suatu keharusan, karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Dikutip dari Pendidikan Pancasila tahun 2015 halaman 261. Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara disebut stamental norms fund. Di Indonesia, stats fundamental norm adalah Pancasila. Dikutip dari Pendidikan Pancasila tahun 2015 halaman 262. Sebagai paradigma dalam pembaruan tatanan hukum Pancasila itu dapat dipandang sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai stats fundamental norm. Fungsi regulatif Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil ataukah tidak. Dikutip dari Pendidikan Pancasila tahun 2015 halaman 262. Seluruh perubahan maupun produk hukum di Indonesia haruslah merupakan cita-cita hukum dan merupakan esensi-esensi dari sila Pancasila. Dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah TAP MPRS nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1996 yang menyatakan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Dikutip dari Pendidikan Pancasila tahun 2015 halaman 262. Pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan negara jaminan atas terwujudnya keadilan, yaitu sila kelima, dalam suatu negara, yakni keseimbangan antara hak dan wajib bagi setiap negara tidak memandang jabatan, golongan, etnis maupun agama. Dikutip dari Pendidikan Pancasila tahun 2015 halaman 263. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang hukum mempunyai 3 kelompok sebagai muatan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Perlindungan terhadap HAM 2. Susunan dasar ketatanegaraan 3. Pembagian dan pembatasan dasar tugas-tugas ketatanegaraan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, maka hukum akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka harus selalu diperbarui sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Pancasila sebagai cita-cita hukum yaitu 1. Fungsi konstitutif, yaitu Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. 2. Fungsi regulasi, yaitu Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil ataukah tidak adil. Dikutip dari Tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 249 hingga 250. Peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dikutip dari Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 251. Ketetapan MPR dilakukan reformasi hukum melalui Sidang Istimewa MPR pada bulan November tahun 1998, yaitu 1.
TAP nomor 8 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan referendum. 2. TAP nomor 9 garis miring MPR tahun 1998 tentang GBHN. 3. TAP nomor 10 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pokok-pokok reformasi pendidikan pembangunan. 4. TAP nomor 11 garis miring MPR garis miring 1998 tentang negara bebas KKN. Selanjutnya, TAP nomor 13 garis miring MPR garis miring 1998 tentang masa jabatan presiden. TAP nomor 14 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pemilu 1999. Kemudian TAP nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian ada TAP nomor 16 garis miring MPR garis miring 1998 tentang demokrasi ekonomi. Kemudian TAP nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir, TAP nomor 13, nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan P4. Dikutip dari tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 251. Sumber hukum sendiri ada dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materi. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunikasinya. Sedangkan sumber hukum materi adalah sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama, toleransi antar umat beragama, perspektif Piagam Madinah sebagai berikut. 1. Semua umat Islam merupakan satu komunitas atau ummatun wahidah. 2. Hubungan antara sesama komunitas Islam dan antar komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Bertetangga yang baik. B. Saling membantu dan menghadapi musuh bersama. C. Membela mereka yang teraniaya. D. Saling menasehati. Dan E. Menghormati kebebasan beragama. Dikutip dari tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 252 hingga 253. 5 prinsip tersebut yang telah disebutkan tadi mengisyaratkan 1. Persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara. 2. Pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah serta saling tolong-menolong dalam menghadapi musuh. 3. Dalam beberapa tahap dan kesempatan upaya masyarakat yang mencoba untuk membina kerukunan antar masyarakat. 3. Untuk memperkokoh. 4. Untuk memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia perlu membangun dialog horizontal dan dialog vertikal. 5. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ipteks merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia, meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Tujuannya demi kesejahteraan umat manusia, sehingga tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Dikutip dari tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 253. Implementasi Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan kampus harus memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara yang itu politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, hukum, antar umat beragama, dan ipteks. Pembangunan adalah realisasi praksis dalam kampus untuk mencapai tujuan seluruh mahasiswa harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksana. Menurut Thomas S. Kahn,
Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum sumber nilai, sehingga suatu sumber hukum-hukum, metode, serta dalam penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga menentukan sifat dan ciri serta karakter. Menurut istilah, paradigma adalah sumber nilai, rangka pilar, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang pembangunan, reformasi maupun dalam pendidikan. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation, dengan kata reform secara semantik bermakna make or become better by removing or putting right with is bad or wrong. Oxford Advanced Learners Dictionary of Culture dalam Wibisosno tahun 1998. Dikutip dari tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 256 hingga 258. Gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. 2. Suatu gerakan reformasi harus dengan cita-cita yang jelas atau landasan ideologis. 3. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan kerangka struktural. Undang-Undang Dasar 1945. 4. Reformasi dilakukan ke arah perubahan kondisi yang lebih baik. 5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kedudukan dan sejarah. Reformasi dalam perspektif berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 259. Materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Bangsa Indonesia sudah dikenal dari dulu sebagai bangsa ramah dan santun. Indonesia juga terdiri dari suku, etnis, bahasa, dan agama, namun penduduknya saling kerjasama untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Paradigma toleransi antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dalam beragama. Perspektif piagam Madinah yang intinya adalah sebagai berikut. 1. Semua umat Islam meskipun dari banyak suku merupakan satu komunitas atau ummatan wahidah. 2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan dari berbagai prinsip, yaitu bertetangga dengan rukun, saling membantu dan dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati mengenai kebebasan beragama. Berdasarkan 5 prinsip yang mensyaratkan bahwa 1. Adanya persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa dengan membedakan atas dasar suku dan agama. 2. Adanya semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu menghadapi musuh bersama. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Namun akhir-akhir ini keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasan yang bernuansa agama. Dikutip dari tim MKU tahun 2014 halaman 252. Hal yang mendasar dalam memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama adalah dengan membangun dialog horizontal dan vertikal. Dialog horizontal adalah interaksi antara manusia yang berdasar dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen.
Identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang memiliki akal budi kreatif dan berbudaya. Materi selanjutnya, Pancasila sebagai pengembangan iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan dan budaya. Bisa berpengaruh positif, tetapi juga bisa berpengaruh negatif. Apalagi di era modern ini, masuknya iptek disengaja atau tidak akan membawa nilai-nilai asing yang dapat mempengaruhi gaya hidup, sikap hidup maupun pikiran kita. Iptek mampu membantu manusia dan memudahkan kehidupan manusia. Selain itu, iptek penting bagi lembaga pendidikan, sehingga iptek tidak bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan. Iptek dengan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Karena pendidikan sangat dipengaruhi oleh perkembangan iptek, dan iptek merupakan salah satu materi pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, agar iptek bisa membantu untuk memudahkan kebutuhan manusia, maka dalam menggunakan iptek harus dengan cara yang tepat. Iptek disalahgunakan kebanyakan oleh remaja, juga sering dilakukan oleh para ilmuwan. Contohnya saja adanya internet yang mempermudah dalam pencarian informasi, tetapi kebanyakan orang menggunakannya untuk mencari dan melihat video. Karena kondisi yang seperti itu, maka perlu adanya landasan bagi pengembangan iptek, yaitu Pancasila, agar dalam pengembangan iptek bisa berdampak positif dan bisa mensejahterakan manusia serta tidak disalahgunakan. Dalam pengembangan iptek juga dapat membawa dampak positif, yaitu memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Contohnya yang tadinya berhubungan menggunakan surat kabar, dengan adanya kemajuan iptek, berhubungan jarak jauh bisa menggunakan telepon. Selain itu, juga mempermudah meluasnya berbagai informasi, serta bertambahnya pengetahuan dan wawasan karena dulu komputer, internet, dan handphone merupakan peralatan yang sangat canggih, di mana hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya dan menggunakannya. Namun karena berkembangannya iptek, peralatan elektronik tersebut menjadi benda yang menjamur, di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, bahkan anak-anak di bawah umur pun menggunakannya. Selain itu, seharusnya dalam penyajian siaran di televisi maupun di radio atau di berbagai media elektronik harus yang bermanfaat, karena sekarang ini banyak menyajikan yang kurang bermanfaat bagi masyarakat yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat itu sendiri dan bisa mempengaruhi pola berpikir anak. Sangat tidak baik jika anak-anak diberi siaran yang kurang bermanfaat karena tidak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika siaran televisi tersebut menyajikan tayangan orang berkelahi, bisa saja anak tersebut ikut-ikutan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX pada hakikatnya merupakan sesuatu hasil kreativitas rohani manusia. Tujuan yang esensial dari IPTEX adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga IPTEX pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Menurut tim MKU tahun 2014 halaman 254. Sila ke-1 mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Sila kedua, memberikan dasar-dasar moralitas manusia bahwa dalam mengembangkan ipteks harus bersifat beradab, dan ipteks adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. 3. Sila ketiga mengkomplementasikan ipteks hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Sila kelima, mengimplementasikan pengembangan iptek haruslah
menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Dikutip dari tim MKU tahun 2014 halaman 225. Oleh karena itu, dalam menonton harus didampingi oleh orang tua agar anak-anak tersebut diarahkan ke hal yang positif, sehingga nantinya anak itu tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Untuk itu, anak-anak maupun remaja boleh-boleh saja diberi handphone, tetapi harus selalu dikontrol agar dengan adanya handphone tersebut tidak untuk hal-hal yang buruk, tetapi untuk digunakan hal-hal yang positif seperti untuk alat komunikasi sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.